Gama langsung berlari ke arah Nikanti yang tidak terlalu jauh itu, diikuti Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang karena tidak bisa lagi menunggu kedatangan Ki Dudui, Mang Idim dan Budi dari rumah Nikanti. Namun baru saja ia akan memasuki leuweung Carangkawangi, tiba-tiba prup, satu kali pukulan keras tiba-tiba menghujam bagian perut Gama hingga ia terpental dan tertahan sebuah pohon. "Kejar dan awasi," ucap Gama sambil mengelus kepala Meong Hideng, membuat ia langsung berlari terpincang-pincang masuk ke dalam leuweung Sarangkawangi. "Maneh kabeh bakal mati di tanah di mana saya ada terlebih dahulu. Getih wangi itu bakal ada terus-menerus. Manusia biadab." Suara bisikan itu terdengar di samping telinga Gama dengan jelas, sambil ia menahan rasa sakit di bagian ulu hatinya. Pukulan kedua yang bersarang di perut Gama membuat mulutnya mengeluarkan darah sampai mengenai sorban yang terikat di bagian lehernya itu. Suara lengkingan tertawa perempuan Gama dengar dan lihat dari Nikanti yang melihat ke arah Gama dari dalam leuweung. Sementara Nurwangi, Rudi Sihan, dan Dewi terus berjalan ke arah curug, membuat Gama memaksakan tubuhnya terbangun. Namun ia kembali mendengar tertawa kencang dari arah satu-satunya gubuk yang terdapat di samping perkebunan teh. Rasa sakit dan darah terus keluar dari mulut Gama akibat serangan yang dilakukan Nikanti. Gama melihat sebuah tali melingkar menggantung di pohon yang berada di belakang gubuk dengan jasad perempuan yang sudah tergantung. Namun matanya tiba-tiba melihat sebuah bayangan kepalan tangan yang akan menghantam wajahnya dengan jarak yang dekat, membuat ia sekuat tenaga menghindar. Prak! Sebuah tongkat tiba-tiba menghantam bayangan itu dengan melayang di hadapan Gama. Rasa sakit dan nafas Gama yang ngos-ngosan langsung melihat banyaknya ular-ular mendekat ke arahnya. Ular-ular itu seperti mengikuti keberadaan tongkat yang tergeletak tidak jauh dari tubuh Gama. "Assalamualaikum Gama." Suara kakek tua yang berjalan sedikit bungkuk itu terus mendekat dengan dikelilingi lebih banyak ular di bagian kaki dan sekujur tubuhnya, membuat Gama langsung melihatnya semakin jelas dari gelapnya pekat malam ini. "Percuma kamu masuk ke dalam leuweung dengan keadaan darah yang keluar dari mulut kamu itu, Gama. Malam ini jauh lebih sulit," ucap kakek tua. "Hampir saya lupa kamu keturunan Kilang Samana. Segala ilmu beliau satu persatu kamu kuasai, Gam. Saya diundang hadir oleh Ki Dudui. Ternyata nenek tua itu yang menyebabkan kamu seperti ini," ucap lelaki tua sambil mengambil tongkatnya. Bahkan sudah ada satu ular berukuran jauh lebih besar, hampir satu ukuran dengan batang pohon, terus mengelilingi Gama dan lelaki tua itu. "Ki Sanca," ucap Gama perlahan, sambil terus mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Gama kembali teringat ucapan Ki Dudui tentang undangannya pada Ki Sanca dari leuweung Sanca Getih. "Diam, saya hanya akan bisa membawa kamu ke dalam leuweung itu dengan selamat. Sisanya di curug, saya tidak bisa ikut campur urusan ini," ucap Ki Sanca sambil membuka mulut Gama perlahan dan dikeluarkannya air dari dalam botol bambu yang langsung Gama minum. Tiba-tiba ular yang terus mengelilingi Ki Sanca berdiam tidak seperti biasa, membuat Ki Sanca langsung menundukkan kepalanya, manakala Meong Hideng berlari ke arah Gama dengan cepat dan terpincang-pincang. "Hampura kau laki," ucap Ki Sanca sambil mencium tangan Gama dengan tiba-tiba. Tatapan Meong Hideng sudah Gama lihat jauh berbeda dari biasanya. Dua mata kuning menyala semakin terang itu bak sesuatu jauh lebih buruk akan segera terjadi. "Ayo berdiri, ikuti saya," ucap Ki Sanca tanpa berani lagi melihat wajah Gama. "Apa kemungkinan terburuk yang terjadi malam ini, Ki?" tanya Gama berusaha berdiri setelah merasakan perubahan dalam dirinya. "Maaf, ini harus saya katakan, Gam. Kemungkinan terburuknya keluarga besar Kilang Samana berakhir malam ini.
Mayat-mayat berjatuhan sudah tidak bisa dihindari ketika berurusan dengan Nyai Gusti Ratu Dewi Bentang dari Curug itu, ucap Ki Sanca perlahan, sambil terus berjalan ke arah gumpalan kabut. Apa semua harus takluk di hadapan Nyai itu? Tanya Gama perlahan. Tidak, tentunya termasuk dahulu Ki Langsamana dan sekarang Gama. Akhiri saja semuanya. Antara hidup dan mati, bukan kita yang mengurusnya, tapi pencipta yang mempunyai hak, bukan mereka, ucap Ki Sanca. Kalimat yang pernah Ki Langsamana titipkan kepadanya, kini ia katakan kepada Gama. Leweng Carangkawangi bak menolak kedatangan Ki Sanca dengan ular-ularnya itu. Kabut tebal tiba-tiba hadir, hingga suara erangan-erangan binatang besar terdengar berisik menyambut hal paling buruk yang akan terjadi di Curug Bentang. Dewi! Teriak Gama sangat kencang, melihat Dewi kini diseret tubuhnya oleh lelaki hitam berkepala pelontos. Sementara di sisi lain, Mang Yana dan Mang Ujang baru saja mengelap keringatnya berkali-kali setelah melaksanakan perintah Budi dan Mang Idim untuk membawa tubuh Mak Sari, Mak Ayu, dan Mak Amih ke tengah rumah. Begitu juga tubuh Cucun Ajo, Bah Pepen, dan Kek Badrun yang sama sekali tidak bisa bergerak akibat lumpuh raga, kini sudah berkumpul di dekat tubuh Mang Amok yang jauh lebih mengenaskan. Tubuhnya masih terus bergetar setelah sosok 3 perempuan itu Mang Idim pindahkan ke tubuh Mang Amok. Sementara Budi sudah berkali-kali berjalan ke arah jendela dan ke dalam kamar Nikanti, ikut membuka isi lemari yang sudah Gama pesan sebelumnya. Kamar Nikanti yang sudah penuh dengan sesajen dan bunga-bunga di atas ranjangnya, beserta wadah penuh darah, sudah Budi berantakan semuanya. Kek, maaf, apa sudah aman? Semuanya sudah dikumpulkan di tengah rumah, tanya Budi. Sudah, Bud. Barang paling berharga Nikanti ada di lemari ini. Dobrak sekarang, Bud, ucap Ki Dudu yang sudah bermandikan keringat. Ia tidak mau terlambat menemui Gama. Budi hanya menganggukkan kepalanya. Seketika ia mundur cukup jauh sampai arah cermin yang mana di atasnya sudah terdapat beberapa tulisan dan kain hitam yang sudah Ki Dudui temukan di kamar Nikanti. 2 kali dobrakan tubuh Budi yang sengaja ia benturkan pada kayu tua lemari langsung membuat pintu lemari itu rusak seketika. Ini pasti, tegas Ki Dudui. Budi hanya memandang 4 wadah dari botol kaca yang berisikan seperti tinta hitam nan pekat. Juga terdapat beberapa foto di dalam botol itu yang sudah kusut. Darah, Kek? Tanya Budi semakin heran. Kek, sahut Mang Idim tergesa-gesa. Dim, bawa semuanya, termasuk 1 gumpalan hitam itu. Cepat masukkan ke dalam tas Gama. Jangan ada yang tersisa, termasuk semua kertas, ucap Ki Dudui tergesa-gesa. Sementara Mang Ujang dan Mang Yana untuk pertama kali dalam hidupnya baru melihat jelas keadaan kamar Nikanti yang selama ini membuat mereka berdua penasaran. Kata Ki Surya, jasad suami dan 3 anak Nikanti beserta para menantu-menantunya itu selalu dibawa ke kamar ini sebelum dikuburkan dengan aneh. Pernah satu ketika mayat-mayat itu seperti sangat ringan terbungkus kain kapan, ucap Mang Yana mengingat semua wasiat dan cerita dari Ki Surya. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya. Ucapan Mang Yana bak sebuah bukti dari penglihatan Ki Dudui. Semua benda yang berada di kamar Nikanti merekam kekejaman Nikanti yang sudah berpuluh tahun itu. Suara bisikan dan teriakan kesakitan sedari tadi sudah Ki Dudui rasakan. Namun ia kembali abaikan karena tujuannya adalah menemui Gama sebelum berhadapan dengan Nikanti. Ki Sanca sudah tiba. Ular besar sudah Idim lihat, Kek, semakin jelas. Mungkin keadaan Gama juga tidak baik, masih tertahan di pintu masuk, bisik Mang Idim. Kalian jaga di sini, tutup rapat kamar ini, jangan pergi kemanapun. Bantu kami semua, ya nak. Ujang, tegas Ki Dudui. Mang Idim dan Ki Dudui langsung tergesa-gesa keluar dari kamar setelah membawa semua benda yang ada di dalam kamar dan di atas laci cermin, menyisakan Budi yang masih mematung di depan lemari. Pandangannya lurus pada sebuah sobekan 2 kertas yang kemudian ia ambil. Siapa lagi orang-orang ini?
bisik Budi sambil menyatukan sobekan kertas itu dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Kemudian ia masukkan ke dalam saku. "Mang Yana," ucap Budi sambil berjalan untuk keluar rumah Nikanti menuju bagian dapur. "Iya Pak Budi," jawab Mang Yana perlahan. Sementara Mang Ujang terus saja memastikan keadaan tubuh Mang Amok yang terus bergetar bak terkena sengatan listrik itu. "Amang pernah bilang punya hutang nyawa kepada saya," ucap Budi dengan serius. Mang Yana hanya menganggukkan kepalanya menanti ucapan Budi selanjutnya. "Balas malam ini kepada siapapun yang membuka matanya di antara mereka. Tebaskan golok itu ke lehernya sampai putus. Ingatkan hari di mana Ki Surya mati. Balaskan dan bantu saya," tegas Budi. Membuat Mang Yana langsung terdiam kaget. Gejolak dendam dalam tubuhnya seketika mendapat sengatan dari ucapan yang keluar dari mulut Budi. Baik Pak Budi, akan Amang lakukan," ucap Mang Yana dengan gemetar, melihat ke arah 3 wanita tua, termasuk Mbah Pepen, Kek Badrun, Ajo, dan Jujun. Tepukan tangan Budi langsung mendarat ke arah pundak Mang Yana, sambil mengunci kembali kamar Nikanti, lalu berjalan ke arah dapur. Sudah melihat Ki Dudui dan Mang Idim berjalan semakin cepat, menembus gelap malam dan angin kencang yang membawa udara dingin menuju leweng Carangkawangi. "Bahaya Gama," teriak Budi. Ia yakin di salah satu pohon yang ia lihat dari kejauhan terdapat ular besar. "Apa Ki Sanca sudah tiba?" lanjut Budi seketika berlari kencang, tidak ingin hal buruk terjadi kepada Gama. Sementara itu di sisi lain, tanah perkebunan teh Carangka Puncak Wangi sudah Ki Dudui Mang Idim injak dengan cepat. Mereka berdua berjalan ke arah pohon. Ia sudah melihat perwujudan Ki Sanca dan Gama sedang berjalan ke arah leweng Carangkawangi dengan perlahan. "Gubuk ini, Dim," tegas Ki Dudui. "Biar nanti saja, Kek. Mereka semua berasal dari sana," jawab Mang Idim perlahan, terus membantu Ki Dudui berjalan cepat. Lain halnya dengan Budi yang sudah hampir sampai di depan gubuk. Ia sudah melihat sebuah tali menggantung di satu-satunya pohon besar di belakang gubuk, membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali. "Dari sana ternyata Kanti. Akan aku gantungkan kembali lehermu," bisik hati Budi yang sudah sangat penasaran untuk berhadapan dengan Nikanti. "Mereka sudah masuk, Kek," ucap Mang Idim dengan ngos-ngosan ketika sampai di satu pohon yang sebelumnya Gama gunakan menahan tubuhnya itu bersama Ki Sanca. Sanca datang tepat waktu. Panggilan kakek tidak ia abaikan. Benda dalam tas itu harus sampai di tangan Gama beserta 2 botol air minum itu, Dim, jawab Ki Dudui sambil mengatur nafasnya yang mulai sesak dan keadaannya yang mulai melemah. "Kek, itu darah Gama," ucap Budi sangat panik. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya sambil memberikan pertanda kepada Mang Idim agar memberikan 3 botol kaca itu pada Budi. "Bawa dan berikan kepada Gama di dalam sana, Bud. 2 botol ini kamu minum masing-masing dengan Gama. Habiskan," ucap Mang Idim sambil memberikan 2 botol berisikan air minum. "Jaga Gama, Bud. Bawa semuanya selamat," sahut Ki Dudui menatap lemah ke arah leweng Carangkawangi setelah ia menggunakan banyak tenaga dan mengeluarkan ilmu lumpuh raga itu. Tapi Kek," ucap Budi mengangguk ke arah Ki Dudui. Ki Dudui sudah mengetahui maksud ucapan Budi itu, membuat ia hanya mengeluarkan senyum. "Tanpa aturan, habisi," ucap Ki Dudui perlahan. Budi seolah mendapatkan restu membuat ia langsung berjalan dengan cepat masuk ke dalam leweng, meninggalkan Ki Dudui dan Mang Idim. Pandangan Budi sudah lurus sambil terus berlari ke arah kabut dalam leweng. Rasa dingin yang menusuk kulitnya sudah tidak ia pedulikan. Apalagi luka bekas golok di dadanya itu sudah semakin rapat. "Kesana," ucap Budi sambil terus berlari dengan rambut gondrongnya terus ikut bergerak itu. Kedatangannya ia beberapa hari ke belakang ke dalam leweng Carangkawangi membuat ia hafal beberapa patokan pohon yang sengaja ia berikan tanda sebuah sayatan di batangnya itu. Sementara itu kabut tebal yang tidak masuk di akal dan beberapa kali angin kencang berhembus mengisi dalam leweng membuat Budi sesekali terhalang pandangannya itu, hingga ia melihat sebuah pohon besar
dan 2 orang yang sedang berdiam diri. "Sialan, Kanti sudah membawa tubuh Dewi ke curug," bentak Budi dengan kesal ketika ia melihat ke arah rumput bekas pijakan langkah kaki. Budi melihat banyaknya ular-ular yang berdiam mengitari 2 orang yang semakin ia lihat jelas, membuat ia berlari semakin kencang, sambil memastikan 3 botol kaca dalam tas itu tidak pecah dan membawa 2 botol air yang harus ia minum bersama Gama. "Budi!" teriak Gama. Ular-ular Kisanja yang memandang ke arah Budi tidak jarang mendapat pijakan kencang lari Budi yang sama sekali tidak dipedulikan, apalagi ia sudah melihat Meong Hideng bersama Gama. "Tidak begitu caranya, Jalu," bentak Kisanja. "Ada cara yang jauh lebih penting. Ayo Gam, cepat berangkat," ucap Budi sambil ngos-ngosan. "Tanpa saya kalian tidak akan masuk dalam kawasan kerajaan Nyai Jalu," bentak Kisanja. Budi yang sedari tidak mempedulikan Kisanja langsung menatapnya tajam. "Bawa kami ke sana dan berhenti memanggil saya dengan sebutan nama itu," tegas Budi semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. "Percuma, Nyai Kanti akan membuat kalian mati, terutama kamu Jalu," ucap Kisanja. "Atau aku buat kau mati sekarang bajingan," tegas Budi dengan dingin. Dengan mudah tubuh Budi sudah berada di balik punggung Kisanja, dengan pisau andalanya berada di lehernya. "Jangan main-main Jalu dengan saya," bentak Kisanja. "Budi, sudah cukup," tegas Gama sambil berdiri dari duduknya, karena mengetahui Budi tidak akan berkhianat pada ucapannya. 1 kali sayatan kecil berhasil keluar dari leher Kisanja, membuat ia akan menggerakkan tongkatnya. "Gerakan saja tongkat itu, akan aku buang mayatmu di hutan ini," bisik Budi di dekat telinga Kisanja. "Bud, sudah Bud, dengarkan aku. Ada benarnya Kisanja," ucap Gama menepuk pundak Budi, membuat ia langsung menundukkan kepalanya. Seketika tongkat Kisanja diketukannya di atas tanah hingga membuat kabut di depan Gama terbuka begitu saja, memberikan jalan dan ruang untuk mereka berdua bergerak. "Bawa mayat Nikanti, jangan hanya berani kepada saya Budi," bentak Kisanja. Budi hanya menganggukkan kepalanya dengan perlahan. "Sengaja saya ingin tahu keberanian kalian berdua sejauh apa. Ternyata sudah cukup. Saya hanya bisa mengantar kalian sampai sini. Air curug di sana akan berhenti suaranya. Itu pertanda kalian sudah sampai di Curug Bentang," ucap Kisanja. "Cepat masuk. Akan saya ketukan lagi tongkat ini. Ki Dudui sudah menanti saya. Setelah saya ketukan tongkat, semua makhluk pengikut Nyai akan berdatangan kepada kalian. Darah kalian berdua dinantikan oleh seluruh penjaga di sini," lanjut Kisanja. "Doakan Gama Ki, dan maafkan darah di leher Aki atas perlakuan Budi," ucap Gama langsung berjalan. "Semoga darah hitam lebih banyak keluar dari leher Nikanti, dan saya akan senang Gam. Hati-hati dan bawa semuanya selamat. Saya menanti di sini nanti bersama Ki Dudui," jawab Kisanja sambil tersenyum. Ia kembali mengingat bagaimana Ki Langsamana selama hidupnya yang murah akan minta maaf itu turun kepada Gama. Sementara itu, kabut dan tebal bersama malam yang sudah sedari tadi tiba itu kini menyuguhkan hal yang paling tidak masuk akal di penglihatan Gama dan Budi yang terus berjalan menuju Curug Bentang. Langkah terpincang-pincang Meong Hideng mengikuti Gama dari belakang. Namun suara langkahnya sudah tidak biasa lagi, dengan mata kuning yang semakin menyala terang. "Sudah Kisanja tutup lagi," bisik Gama ketika melihat ke belakang. Sudah tidak terlihat jalan kembali. "Maju saja, apapun yang terjadi Gam," sahut Budi. "Tunggu Bud, lihat di depan," ucap Gama langsung memegang gelang gengge di dalam saku celananya. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki Meong Hideng semakin kencang terdengar. Gama hanya menganggukkan kepala ke arah belakang, di mana wujud Meong Hideng perlahan membesar, membuat penampakan makhluk-makhluk hitam dengan kepala pelontos itu perlahan mundur. Suara aungan Meong Hideng sudah memberikan pertanda kepada siapa saja makhluk di dalam leweng agar tidak mendekat. "Cepat Bud, di depan seharusnya kita sampai," ucap Gama sudah mendengar suara air curug semakin deras, namun perlahan menghilang, sesuai apa yang dikatakan Kisanja sebelumnya. Suara aungan Meong Hideng terus saja menjaga langkah Gama dan Budi.
Namun kini suara itu ikut perlahan menghilang. "Sampai, Bud, lihat," ucap Gama perlahan. Semakin mendengar suara dari Curug Bentang menghilang, Budi langsung mengeluarkan pisau andalan dari balik pinggangnya itu. "Itu Rudi, benar, lihat saja," ucap Budi langsung bergerak perlahan. "Bukan, itu hanya jelmaannya, Bud. Tahan mereka semua agar aku bisa maju," ucap Gama kemudian mengeluarkan satu botol diberikan kepada Budi. "Maju saja, Gam, keadaan Dewi pasti semakin bahaya," jawab Budi. Perwujudan Rudi dari darah yang keluar di pergelangan tangannya itu digunakan makhluk penjaga curug untuk menghadang Gama dan Budi. Tubuh Rudi sudah bertelanjang dada. Seluruh wajahnya hitam, langsung berlari ke arah Budi yang sedang menghabiskan air putih dalam botol. "Pergi, jangan pedulikan aku, Gam!" teriak Budi sambil berlari ke arah 4 sosok berkepala pelontos dengan mata yang menyala merah. Tujuan Gama adalah sebuah jalan terjal untuk sampai ke curug yang kini tertutup kabut semakin kental dengan suara sunyi leweng yang sama sekali tidak mengeluarkan suara. Angin kencang tiba-tiba menghilang begitu saja. Tubuh Budi baru mendarat sebuah pukulan kencang. Bahkan ia sangat heran dengan gerakan perwujudan makhluk yang menyerupai Rudi bisa bergerak cepat bak cahaya kilat. "Budi!" teriak Gama melihat tubuh Budi tertahan pohon. Budi hanya menggerakkan tangannya agar Gama tetap berjalan maju dan menganggukkan kepalanya kepada Gama. 3 sosok kepala hitam itu malah berlari ke arah Gama dan meong hidung dengan cepat, tidak ingin Gama sampai di sungai. "Bukan sosok sembarang ini," bisik hati Budi perlahan kembali menggerakkan tubuhnya. Tangan Rudi yang kosong tiba-tiba bergerak dari jarak yang cukup dekat dengan Budi, mengeraskan kepalan tangannya mengenai wajah samping Budi, membuat Budi langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun dari gelapnya leweng Carangkawangi dan kabut yang perlahan menipis, Budi memperhatikan sebuah bayangan dari makhluk itu. "Bayangan itu," bisik Budi sambil mengelap darah dari mulutnya. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk semakin dekat dengan tubuh perwujudan Rudi itu yang semakin mendekat dengan wajah yang kini terlihat hancur, banyak mengeluarkan darah hitam. "Minum air ini hingga mereka semua nanti akan sadar bahwa getih wangi tidak akan berguna lagi yang ada di tubuh kalian berdua. Lihatlah nanti apa yang akan terjadi," ucapan Ki Dudui teringat oleh Budi. Ia harus menghabisi makhluk itu dari jarak yang dekat. "Mati kamu sekarang!" Sosok perwujudan Rudi berlari ke arah Budi sambil mulutnya terbuka, sehingga membuat Budi dapat melihat jelas gerak bayangan itu yang semakin mendekat. Kepalan tangan Budi sudah memegang pisau andalannya sekuat tenaga. Di sisi lain, Gama tidak lagi mendengar suara teriakan Budi dengan kabut tebal yang perlahan kini menipis. Ia sudah mengetahui 3 sosok kepala pelontos itu mengejar dirinya. Namun gelang gengge dalam genggaman tangannya sudah terasa panas. Begitu juga dengan Meong Hideng yang terus berjalan mengikuti langkah Gama. Di sana, bisik hati Gama sudah melihat sebuah sungai sambil terus berjalan turun dengan cepat. Namun tiba-tiba Gama menghentikan langkahnya manakala melihat tubuh Nurwangi, Rudi, Sihan, dan Dewi terbaring di atas tanah dekat curug dan sebuah gua yang kini mengeluarkan cahaya merah. "Di sana tempatnya," ucap Gama perlahan. Satu kali tendangan kuat mendarat di bagian perut Gama hingga kepalanya tertunduk untuk kesekian kalinya. Pukulan itu sama sekali tanpa perwujudan. Langgingan suara tertawa kencang Nikanti sudah Gama lihat berjalan melewati bebatuan dari dalam gua. Di balik derasnya Curug Bentang dengan sinjang yang menutupi seluruh tubuhnya itu sudah basah, termasuk rambut panjangnya. Senyuman dan tertawa Nikanti berkali-kali membuat seluruh penjaga Nyai menampakkan wujudnya dari setiap gelapnya malam ini, dan kabut yang perlahan menipis membuat Gama berusaha berdiri sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya. "Gama, awas! Gam!" teriakan suara Budi sudah Gama dengar hingga ia membalikkan tubuhnya. 3 sosok pelontos sudah berlari ke arah Gama. Set, set, set. 3 kali sayatan pisau andalan Budi
mendarat di bagian leher belakang sosok pelontos hitam itu. Kemudian pisaunya ia tarik hingga bagian punggung, dan seketika menjadi gumpalan darah yang kental di atas tanah. Kakek sudah di belakang bersama Mang Idim dan Kisanca. Cepat hadapi Nikanti, turun. Aku bisa menang sampai sini. Cara barusan agar sosok itu kembali menjadi darah dari tubuh Nurwangi, Gam, ucap Budi dengan ngos-ngosan. Membuat Gama langsung minum 1 botol air dengan cepat. Apalagi ia sudah semakin jelas melihat tubuh Nurwangi, Rudi, Sihan, dan Dewi baru saja dibangkitkan oleh Nikanti. Botol ini, Bud? Tanya Gama melihat kembali botol kaca dalam tasnya. Tidak tahu, Gam. Kakek hanya menyuruh aku menyampaikan pesan itu. Cepat turun, Gam, ucap Budi semakin panik melihat Nikanti sudah berdiri menunggu berhadapan dengan Gama. Dengan tergesa-gesa, Gama menuruni tanah. Beberapa kali tubuhnya sudah tersiram air curug bentang yang deras, namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dari gua di balik air curug, Gama sudah melihat sosok Nyai yang berdiri di depan cahaya merah yang semakin menyala. Tiba-tiba Nikanti bersimpuh ke hadapan Nyai dari kejauhan. Nyai hanya menganggukkan kepalanya, kemudian menggerakkan selendangnya hingga ia duduk bersila menyaksikan Nikanti dari sebuah batu di depan goa. "Minggir, diam di sana!" teriak Nikanti, membuat Zihan, Rudi, dan Dewi bergerak ke tepian tanah di dekat sungai yang deras. Pandangan mata mereka berdua kosong dengan tubuhnya dalam keadaan lemas, terkecuali Nurwangi yang masih berdiri dengan wajah pucatnya di samping Nikanti. Dari jarak yang semakin dekat, Gama baru saja melepaskan tas dan membuka resletingnya di dekat sebuah pohon. "Mereka semua sudah mati, Gama. Keturunan Langsa mana?" ucap Nikanti sambil berteriak kencang dan tertawa terbahak-bahak. "Hidup dan mati bukan di tangan kalian," tegas Gama. "Lihat siapa itu?" bentak Nikanti. Tubuh Budi dengan rambut gondrongnya sedang diseret oleh 4 sosok kepala hitam, melewati Gama begitu saja dengan mulut yang sudah banyak mengeluarkan darah. Namun Budi masih menggerakkan kepalanya sedikit ke arah Gama dengan sangat pelan. "Bud," bisik hati Gama, sudah melihat tubuh Budi mengenaskan. "Siapa lagi yang akan menolong kamu, Gama? Kucing pincang itu, hah?" teriak Nikanti setelah melihat Budi terkapar di dekat Dewi, Sihan, dan Rudi yang masih mematung di samping tanah berdekatan dengan sungai deras itu. "Bangkai kucing itu akan aku makan, Gam!" bentak Nikanti sambil berjalan mendekat ke arah Gama, diikuti Nurwangi yang terus mengeluarkan darah dari pergelangan tangannya. Gama masih terdiam, memperhatikan apa yang selanjutnya akan terjadi. Ia menyadari semua kekuatan Nikanti berasal dari darah yang terus menetes di pergelangan tangan Nurwangi itu. "Mereka sudah aku persembahkan, dan kamu akan mati," teriak Nikanti, langsung menggerakkan tangannya hingga angin kencang menerpa tubuh Gama. Pohon yang tidak mempunyai ukuran tidak terlalu besar itu ikut melengking sambil menahan tubuh Gama. "Persembahan sudah terjadi, Gama. Akan aku hanyutkan 3 tubuh manusia itu agar getih wangi tercium mengalir sepanjang sungai. Paham?" ucap Nikanti sudah dekat dengan tubuh Gama yang tertunduk lemas. Dan kini dengan sekuat tenaga kaki Nikanti menendang kepala Meong Hideng sampai terpental jauh. "Sudah waktunya kamu mati, Gama." Seketika gerakan tangan Nikanti mengarahkan ke bagian perut Gama yang sudah melihat Meong Hideng jauh dari tubuhnya. Gama hanya menahan pukulan itu sambil mengeluarkan darah mengenai sorbannya itu yang akan dilepaskan oleh Nikanti agar terlihat bagian lehernya. Namun Gama sama sekali tidak bergerak. Tangan Nikanti mengeluarkan pisau kecil diikuti Nurwangi yang semakin mendekat. Tanpa Nikanti sadari, tangan kanan Gama meraih 1 botol kaca yang berisikan foto yang kusut dan darah hitam yang sudah mengering. "Mati kau!" teriak Nikanti. Prak! Botol kaca itu mendarat tepat di tengah kepala Nikanti dengan kencang hingga pecahan kacanya mengenai tanah. Seketika membuat Nurwangi langsung merangkak dan menjilati isi dalam botol itu
hingga mulutnya berdarah terkena pecahan kaca. "Bajingan, Gama. Dari mana kamu temukan itu? Lemari itu tidak akan bisa terbuka oleh siapapun," teriak Nikanti. Prak! Botol kaca kedua segera Gama pecahkan di atas kepala Nikanti dengan kuat, hingga kepala Nikanti mengeluarkan darah hitam. "Salah besar, Gama. Itu akan membuat saya semakin kuat, bodoh!" bentak Nikanti dengan wajah sudah berlumuran darah hitam, mencekik leher Gama. "Ah!" Sisa ujung botol yang tajam itu Gama sayatkan dengan kencang ke arah perut Nikanti, sambil terus memegang gelang Gengge yang semakin terasa panas. "Tidak akan mempan, Gama!" bentak Nikanti. Kemudian mendekatkan pisau kecilnya itu ke arah leher Gama, membuat Gama memejamkan matanya. "Sekarang juga, Gam. Sudah waktunya. Kaulah siap?" bisikan Kilang Samana. Sudah Gama dengar dengan jelas. Sebuah jawaban dari tadi dalam hatinya mengucapkan zikir. Kring, kring, kring. Suara gelang Gengge sudah didengar oleh Meong Hideng, membuat Nikanti kaget mendengar kembali suara gelang itu yang kini berada di tangan Gama. 3 kali hentakan kaki kanan Gama sekuat tenaga ke tanah, membuat seketika pohon-pohon di sekitaran curug bergetar. Bersamaan Meong Hideng sudah berubah wujudnya semakin besar, berlari ke arah Nikanti. Prak! Membuat Nikanti yang masih terkesima dan tidak menyangka semua pertanda yang dikatakannya itu terbukti malam ini. Botol terakhir Gama pecahkan di kepala Nikanti, sambil menghindar dengan cepat dari pisau yang ada di tangan Nikanti. Sert! "Mati kalian semua!" teriak Nikanti melihat ke arah tubuh Dewi, Zihan, dan Rudi, serta tubuh Budi yang masih terbaring. 1 kali sayatan kuku Meong Hideng mendarat di leher Nikanti. Bak pedang panjang seketika hampir memisahkan kepala Nikanti dengan tubuhnya, membuat Nurwangi dengan cepat berlari ke arah Nyai. Getaran akibat Meong Hideng membuat seketika Gama melihat jelas, malah Budi bangkit dan mendorong sekuat tenaga agar tubuh Dewi, Zihan, dan Rudi terlempar ke arah sungai yang deras. Dengan cepat Budi menahan tubuh Nurwangi dan langsung memeluknya erat, hingga Budi menjatuhkan tubuhnya ke arah sungai. "Bud!" ucap Gama sambil menahan sakit di bagian perutnya. Masih melihat tubuh Nikanti dari lehernya banyak mengeluarkan darah hitam. "Sekarang cepat!" bentak Gama ke Meong Hideng. Meong Hideng dengan tubuh besarnya dan kuku panjangnya itu berlari ke arah curug. Bebatuan besar itu terlihat semakin kecil, manakala kaki Meong Hideng menginjakannya dengan cepat ke arah salah satu cahaya merah. Di Gunarus di Langsamana," ucap Nyai terbata-bata, berjalan perlahan masuk ke dalam gua. Namun Meong Hideng dengan mudahnya menembus guyuran curug bentang dan hilang bersama suara derasnya air yang kembali terdengar kencang. Gama melihat jelas tubuh Dewi hanyut dengan deras, begitu juga tubuh Zihan, Rudi, Nurwangi, dan Budi, membuat ia langsung berjalan ke arah gua curug menembus guyuran air. Kaki lemasnya terus bergerak melewati bebatuan besar. "Dagoan di dia, Gama," bisikan suara Kilang Samana kembali Gama dengar, membuat ia menanti cemas Meong Hideng. Sambil memandang ke arah di mana barusan Nikanti ia habisi, namun ia melihat jelas tubuhnya Nikanti bergerak, padahal kepala dan tubuhnya yang hampir saja terpisah. "Getih wangi," kata Gama masih cemas pada keadaan Dewi, Rudi, Nurwangi, dan Rudi, begitu juga Budi. Darah yang sudah menyatu puluhan tahun itu, Gam, yang membuat dirinya selamat dari satu kecelakaan 1 malam, tapi mengorbankan puluhan tahun bersekutu dengan Nyai. Bukan menyelamatkan, tapi menyesatkan, bisik Kilang Samana. "Gama tidak paham, Buyut, maksudnya," ucap Gama dari dalam gua itu. Terlihat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang, membawa selendang panjang berwarna hijau tua, sudah penuh dengan darah hitam. "Digubuk, semua bakal jelas. Bawa itu selendang, jangan sampai kembali ke tempat ini," bisik Kilang Samana. Bersamaan dengan tubuh Nikanti yang Gama lihat dari kejauhan, kepalanya itu sudah menyatu kembali dengan darah hitam yang terus mengalir. "Bahaya!" tegas Gama langsung memaksakan tubuhnya berjalan untuk keluar dari curug bentang
dan harus mencari keberadaan Dewi. Arah sungai ini. Bahaya, sudah banyak bebatuan. Lanjut Gama. Melihat banyaknya bebatuan dan tidak ingin hal buruk terjadi pada Dewi. Apalagi Nikanti bukan berjalan ke arah curug, melainkan ke arah leweng, membuat Gama semakin heran. Belum selesai, ucap Gama terus berjalan cepat, diikuti Mayong Hideng. Desiran angin kencang dan udara dingin sudah membawa Gama hampir keluar dari leweng Carangkawangi, beradu cepat dengan Nikanti yang terus berjalan perlahan, yang belum Gama ketahui tujuannya itu. Gama, teriak suara Budi dari arah samping leweng. Hup, jawab Gama. Gama melihat Budi berjalan tergesa-gesa dengan seluruh pakaiannya yang sudah basah. Dewi, Zihan, Rudi, dan Nurwangi sudah dibawa oleh Ki Dudui. Dan Mang Idim juga dibantu Ki Sanca ke warung Kek Badrun. Cepat, ucap Budi membantu Gama berjalan. Sengaja aku lempar tubuh mereka berempat. Ki Dudui sudah menunggu di ujung sungai, dan semuanya dalam keadaan kritis, Gam. Lanjut Budi, semakin cemas. Membantu Gama terus berjalan. Apa semuanya sudah selesai, Bud? Tanya Gama perlahan menggunakan sisa tenaganya. Dengan sorban yang sudah basah dengan keringat dan gelang gengge yang sudah disimpan kembali di dalam saku celana, hingga tasnya dibawa oleh Budi. Belum. Pertunjukan selanjutnya di rumah Nikanti. Kek Dudui hanya bilang itu. Ujang dan Yana sudah aku suruh pergi ke warung meninggalkan rumah Nikanti, jawab Budi dengan tergesa-gesa. Nikanti akan menuju gubuknya, Bud, atau rumahnya, ucap Gama semakin lemas. Lumpuh raga sebentar lagi akan selesai. Mereka semua akan kembali normal, jawab Budi. Seketika Gama dan Budi menghentikan langkahnya, manakala melihat gubuk di samping hamparan kebun teh itu rubuh. Gam, ucap Budi. Tali yang mungkin dipakai Nikanti mengakhiri hidupnya saat itu sebelum disesatkan Nyai Curug Bentang. Lihat, ucap Gama semakin terpejam matanya itu. Tali yang menggantung di satu pohon tua itu ikut bergerak, terkena hembusan angin yang dilihat Budi. Namun lain yang dilihat Gama. Sudah ada tubuh Nikanti dalam tali yang melingkar itu. Leher Nikanti tepat tergantung. Lantas, nasib Mak Sari, Gam? Tanya Budi. Gama tidak sempat menjawab, sudah memejamkan matanya dan menyandarkan tubuhnya pada tubuh Gama, manakala melihat tubuh Nikanti dengan leher yang hampir putus itu terus berjalan keluar dari leweng Carangkawangi. Di sisi lain, Mak Sari baru sadar setelah matanya terbuka dengan perlahan, diikuti Mak Ayu dan Mak Ami. Begitu juga Jujun, Ajo, Mbah Pepen, dan Kek Badrun yang sama-sama membuka matanya. Mereka semua sontak kaget. Sudah berada di tengah rumah. Mang Amo, teriak Mak Sari. Mereka semua terheran-heran melihat tubuh Mang Amo yang terus bergetar. Ketika Mak Sari menyingkirkan topi dari balik wajah Mang Amo, mereka langsung melotot sekuat tenaga. Tidak menyangka, leher Mang Amo hampir saja lepas dari tubuhnya dengan darah hitam yang mengeluarkan bau menyengat. Kamar Nikanti, Jo, bentak Mak Sari. Ajo dan Jujun langsung berjalan cepat ke arah kamar Nikanti. Masih terkunci, Mak, teriak Ajo. Terakhir aku ingat, lelaki gondrong yang menghabisi Mang Amo. Tiba-tiba semuanya lupa, saut Mbah Pepen. Kekat. Tiba-tiba Nikanti sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Dengan perlahan mengunci pintunya. Mereka semua seketika kaget melihat keadaan Nikanti jauh lebih mengenaskan daripada Mang Amo. Nih, ucap Mak Sari berlari mendekat ke arah Nikanti. Tiba-tiba tangan Nikanti mencekek leher Mak Sari hingga kaki Mak Sari tidak menyentuh lantai keramik. Sret, teriakan suara melengking Mak Sari dengan lehernya yang mengeluarkan darah segar menggema seluruh rumah, membuat Mak Ayu, Mak Ami, Ajo, Jujun, Mbah Pepen, dan Kek Badrun hanya berdiam diri setelah melihat Nikanti menatapnya dengan mata merah. Sementara itu, di sisi lain, cepat Bud, sudah biarkan saja. Tinggal 6 teriakan lagi, pertanda nyawa-nyawa mereka melayang. Sesuai dengan janji mereka, mengabdi pada Nikanti. Kata Gama baru saja membuka matanya, mendengar teriakan kencang itu ketika akan berjalan menuju warung Kek Badrun. Nikanti sudah mati. Ketiwangi yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri
bukan Nurwangi atau suami dan 3 anaknya yang sudah mati, termasuk Rudi, Zihan, dan Dewi. Lanjut Gama sambil menganggukkan kepalanya. Budi terus membantu Gama berjalan menuruni jalanan aspal berlubang dan pemandangan malam hamparan kebun teh Carangka Puncak Wangi untuk memastikan keadaan Dewi. Di depan warung gubuk sudah terlihat mobil Dewi terparkir. Mang Idim langsung berlari ke arah Gama untuk membantu ia cepat sampai. "Mang, Dewi," ucap Gama perlahan. "Selamat, tapi semua kondisinya parah, Gam. Ayo cepat naik. Semoga sampai rumah dengan cepat," ucap Mang Idim membuka mobil. Sudah terdapat Dewi, Nurwangi, Rudi, dan Zihan, dan Mang Ade yang sudah banjir keringat setelah dikabari Mang Idim untuk segera menjemputnya. "Untung kalian cepat sampai. Sebelum pergantian hari, kita harus pergi dari tempat ini malam ini juga," sahut Ki Dudui, diikuti Ki Sanca yang menundukkan kepalanya. Kemudian Mang Yana dan Mang Ujang mengikuti. "Tunggu kek, ini maaf, ada sobekan kertas yang Budi ambil, tertinggal di lemari Nikanti. Bertuliskan di mana, Mak?" sahut Budi sambil memberikan kertas itu. Membuat Ki Dudui langsung melihatnya dan ditujukan kepada Ki Sanca, Mang Yana, dan Mang Ujang, langsung membuat mereka semua menganggukkan kepalanya secara bersamaan. Mereka yang telah menyetubuhi Nikanti saat muda, menyayat pergelangan tangannya, menyiksa seluruh tubuhnya dengan pisau tanpa ampun, hingga Nikanti diselamatkan oleh Nyai Curug Bentang saat itu. Tapi penyelamatan itu berbuah dengan getih wangi sebanding dengan segala keinginan Nikanti, sampai terjadi puluhan tahun sampai malam ini, ucap Ki Dudui menjelaskan. Semua ucapan Ki Dudui adalah jawaban dengan apa yang sudah Gama lihat sebelumnya dengan tali di pohon dekat gubuk itu. "Pohon dan gubuk itu, kek, termasuk tali?" sahut Gama perlahan. "Iya, malam di mana Nikanti akan mengakhiri hidupnya, ia diselamatkan oleh selendang di tangan kamu itu. Sebenarnya sejak malam itu, Kanti sudah mati, namun dihidupkan oleh dendam yang salah. Setiap nyawa-nyawa 5 orang itu hilang dengan cara keji. Kanti berhak dan menghalalkan nyawa anak-anak perempuannya. Beruntungnya, Nurwangi adalah getih wangi terakhir yang bisa kita selamatkan atas pertolongan Maha Kuasa," jawab Ki Dudui. "Pergi saja duluan, aku berjaga sampai beberapa hari di kampung ini," sahut Ki Sanca. "Saya akan berikan kabar secepatnya kepada Amang Idim tentang keadaan kampung yang besok pagi akan gempar," kata Mang Yana. "Semua barang-barang Dewi dan Zihan beberapa hari ke depan akan saya antarkan, Mang, dan akan menjaga juga melindungi nama Ki Dudui, Budi, Pagama, dan Mang Idim, juga Ki Sanca," sahut Mang Ujang. Seketika mobil melaju perlahan meninggalkan kampung Ujung Hejo dengan keadaan Dewi, Zihan, Rudi, dan Dewi yang belum sadarkan diri. "Kek, apa semua ini sudah berakhir?" tanya Gama perlahan. "Sudah, dengan syarat Nurwangi sepanjang hidupnya tidak boleh menginjakan kaki di tanah itu lagi. Semua berkas-berkas di lemari Nikanti Mang Idim amankan. Setelah sadar akan diberikan pada Nurwangi," jawab Ki Dudui. "Nurwangi bukan ingin tahu kenapa orang tuanya mati, tapi memberikan jalan agar Nikanti bersama getih wanginya itu tidak terjadi lagi," ucap Gama dengan perlahan sambil terus memperhatikan keadaan Dewi. Tamat. Epilog dari Getih Wangi. Hamparan kebun teh dengan udara dinginnya membawa petaka lama yang berasal dari dendam perempuan cantik bernama Surti Kanti Widiarsi. Hingga segala kecantikannya itu menjadi luka mendalam setelah seluruh hidupnya dihabisi malam itu. Jiwa dan raganya kotor oleh 5 laki-laki biadab. Namun garisan takdir, ia diselamatkan oleh Nyai manakala akan mengakhiri hidupnya. Darah-darah yang bercacaran itu perlu harga sebanding dengan keinginan dendam Kanti yang harus terpenuhi. Hingga puluhan tahun berlalu, setiap nyawa melayang dari seluruh pelaku. Kanti perlu memberikan nyawa anak-anaknya sendiri agar Getih Wangi tercium kembali. Setelah 4 hari berlalu, keadaan Nurwangi, Rudi, dan Zihan mulai membaik. Begitu juga Dewi yang sudah sadarkan diri
setelah dibantu oleh rekan Sihan dari tenaga medis karena perlu pemulihan cepat setelah mereka semua tidak sadar atas apa yang terjadi. "Aku menerima semuanya, kek," ucap Nurwangi perlahan. Setelah Ki Dudui menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi di kampung ujung Hejo, tepatnya di rumah Nikanti. "Cara pencipta bekerja adalah yang terbaik untuk kita, Nurwangi. Kanti sudah mati, warga kampung sudah gempar. Tubuhnya ditemukan kembali tergantung pada sebuah tali di pohon dekat gubuk yang sekarang sudah rubuh, di mana Nikanti mulai perlahan membalaskan dendam," sahut Gama perlahan. Beberapa hari kebelakang Ki Dudui selalu menerima kiriman 3 botol air dari seorang pemuda yang selalu menggunakan motor bebek tua dengan tingkah yang sangat sopan. Namun sama sekali pemuda itu tidak pernah masuk, hanya sampai gerbang. Air itu digunakan untuk Nurwangi, Rudi, Sihan, dan Dewi memulihkan keadaannya. Sementara luka mereka mendapatkan perawatan dari Mang Idim lewat ramuan dedaunan. Tidak jarang membuat orang tua Sihan berkunjung setiap pagi dan sore melihat keadaan anaknya itu. "Aku berjaga malam ini, Gam," ucap Budi perlahan ketika Gama akan masuk ke dalam musola untuk memanjatkan doa kepada pencipta agar kesembuhan Dewi segera pulih. "Baik, Bud, kita sama-sama belajar dari Getih Wangi, dan mungkin ini tidak akan menjadi perjalanan terakhir kita," jawab Gama sambil duduk bersila. "Kamu harus segera menguasai lumpuh raga. Usia Ki Dudui sudah semakin menua, Gam," ucap Budi perlahan. Ucapan Budi terakhir membuat Gama memejamkan matanya sambil mengucapkan zikir amalan yang selalu ia panjatkan setiap malam, hingga matanya terus terlelap gelap dengan tarikan nafas yang ia atur perlahan. Dalam gelapnya mata Gama, malah ia mendapati Budi dengan rambut gondrongnya itu duduk di sebuah teras rumah panggung. "Budi," ucap Gama perlahan, seketika kaget melihat seekor monyet bergerak dengan cepat berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. "Lihat, siapa itu, Gam, yang datang?" jawab Budi dengan sangat dingin. Mama Gondrong!" teriak seseorang dengan mengenakan sarung lusuh yang tersampai di bahunya itu. Diikuti seseorang sedang memegang keris mengikuti langkah lelaki bersarung sambil melemparkan senyum ke arah Gama dan Budi. Selesai. Terima kasih atas segala dukungannya di kisah Getih Wangi ini dari Kuar Tiping di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada logat-logat yang salah atau ejaan yang salah ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirobbilalamin.